ala dunia waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman Telkom Group Sultan sekalian, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena berkat nikmat, rahmat, dan kesehatannya, kita masih bisa berkumpul di kajian Spirit Booster 14 Oktober yang berbahagia ini. Yang kedua, salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan dakwahnya kita semua sebagai umatnya bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam hingga saat ini. Oke, teman-teman, boleh dong yang masih off cam di on cam kan? Ya, di awal ini saya mau sapa dulu teman-teman. Buat teman-teman yang hari ini merasa bersemangat dan merasa sehat badannya, boleh dong jempol kanannya diacukan ke kamera. Iya, oke Mas Putra, Mas Zulkifli sehat ya. Oke Mbak Kiki, Pak Hadi, wah alhamdulillah teman-teman mayoritas jamaah Spirit Booster Kamis ini pada sehat semua ya. Oke, sebelum lebih lanjut, saya mau sapa dulu teman-teman dari setiap unitnya. Dimulai dari yang paling ujung dulu, dari Luwuk. Halo teman-teman Luwuk, boleh di on cam kan? Iya, ada Pak Hadi ya, Pak Hadi. Om Andre, Mas Andre, Ustadz Andre. Iya Pak. Yang ganteng. Gimana kabar Pak? Mohon maaf saya agak terlambat, tapi saya ngecek teman-teman ini. Mudah-mudahan ada yang menyusul juga. Tadi saya udah share bindolnya di acara kita, di grup kita Telkom Luwuk. Mudah-mudahan ada yang bisa gabung jamaah Bindol Islam di Kandatan Luwuk. Oke, Siap, itu Pak. saja Om Andre. Siap Pak, terima kasih. Dari teman-teman Poso, ada yang join. Oke, masih belum ada ya teman-teman Poso. Oke, sekarang dari teman-teman Telkom Juanda, boleh di on cam ya? Iya, wah rame juga nih teman-teman Juanda ya. Ada Pak Waris, Mbak Kiki, Mas Fikri, Mbak Kina. Oke. Sekarang teman-teman dari Telkom Ahmad Dahlan, boleh di on cam kan kameranya? Oke, ada Iqbal, Putra, Pak Mahyudin, Ahmadi. Oke, alhamdulillah banyak juga ya. Oke, teman-teman sekalian, tepat pukul jam 8 tadi kita akan buka sesi Spirit Booster. Sesi kali ini dengan tema berkarakter, berkeseimbangan dalam pekerja dan materi fikih. Wah, ini materi yang sangat menarik, gimana kita nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Rusli ya. Telah hadir di tengah-tengah kita, Pak Rusli. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, siap Pak. Mohon standby ya Pak. Oke, buat mengefektifkan waktu, teman-teman, kita akan mendengarkan lantunan tilawah Quran yang akan dibawakan oleh Mas Putra dan Mas Ahmadi. Mas Putra dan Mas Ahmadi siap? Insyaallah siap, Mas. Oke, teman-teman, mari kita dengarkan dengan seksama. Semoga ini membawakan keberkahan di pagi kita pagi hari ini. Oke, kesempatan kami berikan kepada Mas Putra, dipersilahkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا تغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Sadaqallahul Azim. Hai orang-orang beriman, itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu didamaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka kecurigaan. Karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
Ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sekian, terima kasih. Oke, jazakumullah buat Mas Putra dan Mas Ahmadi. Oke, boleh dong dikasih jempol digital di reaction-nya buat Mas Putra dan Mas Ahmadi. Oke. Buat teman-teman ya, alhamdulillah merdu banget suaranya Mas Putra dan Mas Ahmadi. Dan sekedar info nih buat teman-teman, keduanya masih jomblo ya. Jadi yang merasa terpikat dengan bacaan Al-Qur'annya dan merasa ingin mengenal lebih jauh, boleh langsung hubungi setelah sesi pengajian ini ya. Oke, teman-teman, buat mengefektifkan waktu, langsung aja kita masuk ke sesi inti dari acara S-Booster pagi ini, yaitu kajian dari Ustadz Profesor Dr. Rusli MSOC SC. Oke, sebelum memulai saya mau perkenalkan diri dulu, sekilas profil dari pemateri kita. Oke, Assalamualaikum Pak Rusli, Pak Ustadz. Andre. Iya, gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, teman-teman, Pak Rusli ini menempuh sarjana di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, Pak Ustadz ya. Iya. Oke, berarti orang Jakarta ini, Pak Ustadz? Orang Betawi asli. Orang Betawi asli. Oke, berarti satu kampung dengan Ari Kurniawan. Oke, lalu Profesor Rusli juga melanjutkan studi S2-nya di University of Newcastle, Australia ya, Pak Ustadz? Iya. Oke, dan yang terakhir, Pak Rusli juga menempuh jalur studi di S3 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Benar ya, Pak Ustadz? Iya. Wah, alhamdulillah udah sampai S3 ini, Pak Ustadz. Dan insya Allah Pak Ustadz ini berkompeten, sangat capable untuk menyampaikan materi kita di Kamis hari ini tentang berkarakter, berkeseimbangan dalam bekerja dan materi fikih. Oke, Pak Ustadz, kami mewakili panitia mempersilahkan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan materinya. Waktunya kurang lebih 30 menit dari sekarang, Pak Ustadz. Mangga, dipersilahkan Pak Ustadz. Bisa di ini share screen-nya bisa di ini. Oh iya, teman-teman operator, Mas Iqbal, Mas Zulkifli, boleh mau bantu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa ala mabad. Yang saya hormati manajer ya di PT Telkom Provinsi Sulawesi Tengah serta para pegawai yang hadir pada kesempatan kajian pagi kita. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang disenangi oleh Rasulullah SAW, yaitu coba memahami ayat-ayat Allah yang nanti insya Allah akan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan persoalan at-tawazun. Kata tawazun itu diambil dari bahasa Arab yang mempunyai makna itu keseimbangan. Keseimbangan ini sebenarnya adalah ciri dari moderasi di dalam Islam. Jadi salah satu ciri moderasi dalam Islam itu adalah at-tawazun, mempunyai sifat seimbang dalam segala aspek kehidupan. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan tawazun itu? Tawazun itu yang pertama adalah prinsip kehidupan. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
itu menciptakan dunia ini di dalam keseimbangan. Ada harmoni antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita lihat kalau kita membuka lembaran kitab suci Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk, ada satu kutipan ayat disebutkan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kalian tidak akan pernah mendapati dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak seimbang. Semuanya seimbang. Dan semuanya itu berjalan sesuai dengan keseimbangan, al-mizan. Misalnya matahari itu beredar di porosnya, dia tidak akan keluar dari porosnya. Sama juga dengan benda-benda langit yang ada di alam ini, semuanya berada di dalam porosnya. Kalau seandainya bergeser beberapa mili, itu pasti akan terjadi kiamat itu. Pasti akan terjadi sesuatu yang membahayakan. Termasuk kalau matahari bergeser sedikit aja 1 senti, maka dunia ini akan terbakar. Tapi Allah sudah atur semua itu dalam keseimbangan. Jadi di dalam Al-Quran disebut dengan mizan. Jadi Allah mengangkat langit itu dalam keseimbangan. Yang kedua, manusia juga diciptakan dalam keadaan yang proporsional, seimbang. Nah, surat yang paling sering kita dengar adalah surah At-Tin. Itu ada satu ayat, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Jadi apa yang diciptakan Allah yang sekarang kita miliki itu adalah bentuk terbaik dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah yang menciptakan engkau, menyempurnakan engkau dan membuat bentuk kalian itu seimbang. Makanya kalau kita lihat bentuk tubuh kita itu mata seimbang, hidung ada 2 lubang hidung, telinga 2 telinga, jadi semuanya seimbang pada posisi yang sangat seimbang. Anda bisa bayangkan kalau seandainya mata kita berada di kaki, itu kan setengah mati. Atau misalnya lubang hidung kita ke atas, itu sulit sekali pada saat ketika hujan setengah mati kita menutupnya. Tapi kita alhamdulillah diberi keseimbangan oleh Allah, lubang hidung kita itu menghadap ke bawah bukan ke atas. Nah, itu satu. Jadi tawazun itu prinsip hidup dan hukum alam. Yang kedua, tawazun itu keseimbangan ajaran dasar Islam yang disebut dengan moderat. Di dalam Al-Quran kita sudah mengatakan bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah jadikan kalian itu umat pertengahan, umat yang moderat, umat yang seimbang. Seimbang dalam hal apa? Seimbang dalam akidah. Yang pertama keseimbangan dalam akidah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Dia berada pada posisi yang menengah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala itu pernah menegur itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka berlebih-lebihan dalam persoalan akidah, keyakinan. Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum, dalam surat Al-Maidah itu ada satu sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab, yang saat itu ahlul kitab mencakup kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani. Di situ Allah kritik, wahai ahlul kitab, la taglu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan dalam persoalan agama, keyakinan. Kenapa? Orang-orang Yahudi saking berlebih-lebihan dalam beragama, itu bahkan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Yang kedua, bahkan membunuh para nabi dan utusan-utusan Allah yang dikirim kepada mereka. Maka dikenal dalam sejarah orang yang paling banyak membunuh para nabi dan para dai itu adalah orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi juga adalah orang yang suka mengubah-ubah kitab sucinya. Jadi kitab sucinya saya diubah. Bahkan Allah juga menyindir pada saat ketika Nabi Muhammad SAW itu menjadi nabi, sebenarnya orang-orang Yahudi itu sudah tahu kabar gembira itu, tapi mereka tidak mau mengakuinya karena apa? Hasadan min indi anfusihim. Karena mereka di dalam hatinya itu ada perasaan dengki. Mereka ingin yang menjadi nabi terakhir itu harus dari kalangan mereka, dari kelompok Bani Israel. Yang kedua adalah orang-orang Nasrani yang berlebihan dalam agama dengan menjadikan Al-Masih ibnullah. Jadi orang-orang Nasrani mengatakan waqalatin nasara al-Masih ibnullah. Orang-orang Nasrani itu mengatakan Isa itu adalah
anak Tuhan. Orang Yahudi juga pernah mengatakan wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Nah, ini berlebihan dan dikritik oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Maka berdasarkan meskipun konteksnya ini adalah konteks ahlul kitab, tetapi kita diperintahkan Allah ketika dalam persoalan akidah keberagamaan, maka kita harus berposisi moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Yang kedua, keseimbangan dunia dan akhirat itu adalah ajaran dasar Islam. Kita tidak boleh hidup hanya untuk urusan akhirat saja, sehingga lupa dunia. Atau kebalikannya, kita tidak boleh yang kita urus dunia tersebut, lupa akhirat, lupa sholat, lupa puasa, lupa melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Al-Quran itu memberikan satu arahan. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nusibaka minad dunya. Cari apa yang Allah berikan kepada kalian daral akhirah, yaitu soal akhirat. Jadi cari. Tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupa juga bagianmu di dunia. Jadi harus seimbang. Nah, kalau kita mencari dunia, diarahkan itu untuk kepentingan akhirat. Jadi berimbang. Yang ketiga, ajaran dasar Islam tentang tawazun itu adalah at-tawazun fil amal, keseimbangan dalam pekerjaan. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan inti kita. Jadi salah satu yang diajarkan oleh Islam itu adalah dalam pekerjaan pun harus imbang. Maksudnya apa? Mengerjakan sesuatu itu secara proporsional dan berimbang. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dia proporsional atau disebut dengan moderat. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah perlu menyeimbangkan antara akal, akliyah, fisik, jasmaniyah, dan spiritual qalbiyah. Atau dalam bahasa ilmu pendidikan, seperti mengutip teorinya Benjamin Bloom, itu ada aspek kognitif, ada aspek psikomotor, dan aspek afektif. Maksudnya apa? Konsep yang kita bangun di dalam dunia kerja kita, yang merupakan bagian dari pekerjaan akal, itu jangan melupakan juga persoalan fisiknya. Konsep itu sesuatu yang dipikirkan, lalu kemudian dikemukakan, dan itu harus bisa diimplementasikan sesuai dengan kemampuan fisik. Itu keseimbangan situ. Nah, kalau sudah sesuai antara konsep dengan keseimbangan fisik, maka jangan melupakan dimensi spiritual, bahwa semuanya ini untuk kepentingan kemaslahatan publik. Jadi menyeimbangkan antara tiga aspek ini, dan dalam Islam memang manusia itu terdiri dari tiga dimensi ini. Ada dimensi akal, maka akal ini harus diberikan haknya. Yang kedua, dimensi jasmani, jasmani pun harus diberikan haknya. Dan dimensi hati atau spiritualitas, itu pun harus diberikan haknya. Kalau cuma satu yang diberikan haknya, maka kehidupan kita menjadi chaos, kacau. Kalau salah satu tidak diberikan haknya, maka kehidupan kita menjadi sulit. Maka harus menyeimbangkan antara dimensi konsep, dimensi kemampuan tubuh dalam menjalankan konsep itu, dan dimensi mengontrol apa yang dilakukan akal dan apa yang dilakukan tubuh melalui spiritualitas. Nah, nanti di dalam spiritualitas ini diajarkan misalnya bagaimana menggabungkan antara dimensi sabar dalam pekerjaan, menggabungkan antara dimensi tawakal dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu bagian dari menyeimbangkan antara konsep, antara kemampuan tubuh, dan dimensi hati, atau disebut dengan kognitif, komotor, dan afektif. Yang kedua, cara untuk melakukan penyeimbangan dalam pekerjaan kita, kita harus memberikan hak secara imbang antara tubuh kita yang sangat terbatas dan lemah dengan pekerjaan kita yang mungkin menumpuk. Nah, banyak kita lihat orang yang memporsir tubuhnya melakukan pekerjaan yang dia tidak sanggup. Padahal Al-Quran itu mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan dirinya. Nah, sehingga yang terjadi adalah orang tersebut menjadi lelah, dan orang tersebut menjadi tidak produktif, dan pekerjaannya tidak tuntas. Kenapa? Karena diporsir pekerjaan itu, sehingga itu bisa memberikan dampak yang negatif terhadap kemampuan tubuhnya, dan kemampuan tubuh yang tidak stabil itu bisa mempengaruhi kinerja dan produktivitas di dalam pekerjaan. Nah, maka harus seimbang antara tubuh
dan pekerjaan. Kita pernah mendengar mungkin cerita tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Amr bin As. Satu ketika dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah menemui beliau, lalu Rasul bersabda kepada beliau, aku mendengar berita bahwa engkau ini bangun di malam hari dan puasa di siang hari. Apakah itu benar? Kata Rasul kepada Abdullah ibnu Amr. Abdullah ibnu Amr menjawab, ya Rasul. Lalu Rasul kemudian menasihati, menegur, jangan kau lakukan itu. Hendaklah engkau juga tidur dan juga bisa bangun untuk melaksanakan sholat malam. Jangan sholat malam terus menerus atau satu malam itu digunakan untuk sholat sampai itu bisa membahayakan tuh. Engkau berpuasa dan juga berbuka, jangan berpuasa terus. Nah, kenapa Nabi mengatakan? Karena tubuhmu ya Abdullah ibnu Amr itu punya hak. Jadi di dalam tubuh kita ada hak yang harus kita penuhi. Matamu juga memilih hak, tamumu memilih hak atas kamu, istrimu memilih hak atas dirimu. Oleh karena itu maka ketika kita menjalankan sesuatu itu harus seimbang antara antara yang diinginkan oleh diri kita dan antara apa yang diinginkan oleh agama kita. Jadi harus seimbang. Ini bisa didengar deh ya? Jelas Pak, jelas. Jelas, Pak. Saya pikir saya bicara sendiri nih. Yang caranya gimana? Caranya yang pertama time managementnya harus bagus, good time management. Manajemen waktu harus bagus. Nah ini yang menjadi pesan penting dan agama kita itu memberi perhatian serius dengan pesan waktu. Sampai banyak surat dalam Al-Quran itu bicara waktu. Misalnya di dalam Al-Quran itu waktu digunakan sebagai objek sumpah. Wadduha, wal fajri, demi waktu dua, demi waktu fajar, wal lail, demi waktu malam, wal asri, demi waktu asar dan sebagainya. Itu menggunakan waktu-waktu di mana kelima waktu itu menjadi waktu penting. Waktu duha, waktu fajar, waktu siang dan lain sebagainya itu adalah waktu-waktu di mana kita melakukan aktivitas kita. Nah, kalau ingin kita menyeimbangkan pekerjaan kita, memberikan hak seimbang kepada tubuh dan pikiran kita, maka perlu melakukan manajemen waktu yang baik. Jadi yang kedua adalah prioritas kerja. Mana yang prioritas itu yang perlu dilakukan. Maka di salah satu caranya adalah melakukan analisis. Kira-kira mana yang lebih prioritas yang perlu dilakukan. Yang tidak begitu penting mungkin ditangguhkan dulu. Tapi yang prioritas itu dilakukan dan fokus pada yang prioritas. Dan itu ajaran Islam. Nabi pernah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, kata Nabi, itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang tidak memberikan kemanfaatan sama sekali. Baik kemanfaatan akliyah, kemanfaatan jasmania, ataupun kemanfaatan qalbiyah atau spiritual. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah time management-nya bagus, kita harus atur waktu, membuat planning apa yang harus kita lakukan untuk mencapai target. Yang kedua adalah prioritaskan tentukan apa yang perlu kita lakukan sebagai sesuatu yang prioritas. Nah, ini merupakan ajaran dari agama kita, agama Islam. Itu beberapa hal yang saya pikir penting untuk bagaimana kita mempunyai sifat tawazun di dalam pekerjaan kita. Nah, saya akan masuk langsung kepada tema persoalan fikih ya. Nah, kemarin pernah saya bahas ya, meskipun tidak tuntas, tetapi pada kesempatan kali ini mungkin saya akan bahas sedikit tentang persoalan salah satu rukun saja di dalam melaksanakan salat, yaitu membaca Al-Fatihah. Nah, saya mungkin tidak akan menjelaskan dari satu perspektif, tapi saya akan mencoba menjelaskan dari berbagai perspektif di antara mazhab fikih yang ada. Kenapa? Karena dalam masyarakat kita sering melihat ada beberapa perbedaan-perbedaan. Nah, salah satu tujuannya adalah supaya kita mempunyai sikap toleran, menghargai perbedaan-perbedaan itu. Yang ini merupakan bagian dari moderasi, bagian dari keseimbangan di dalam keberagaman kita. Di dalam salah satu rukun di dalam sholat itu adalah membaca Al-Fatihah, qiraatul Fatihah. Tetapi di dalam diskursus
para ulama mazhab fikih yang kita kenal ada 4 mazhab, itu ternyata ada perbedaan pendapat. Mayoritas ulama mengatakan qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah itu rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidak sah. Siapa yang mengatakan demikian? Yang mengatakan ini adalah ulama Maliki, ulama Syafi'i, dan ulama Hambali. Jadi 3 madhab tersebut dengan mayoritas ini mengatakan bahwa sholat membaca Al-Fatihah itu adalah rukun di dalam pelaksanaan sholat kita. Yang kalau kita tidak baca, maka sholat kita itu menjadi tidak sah. Apa dalilnya? Dalilnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah Alkitab atau tidak membaca Al-Fatihah. Nah, para ulama mengatakan huruf la di sini, la sholata, dalil la yang berarti tidak, itu maksudnya tidak sah, la sihhatas salat, tidak sah sholat. Tetapi ulama lain mengatakan bukan itu yang dimaksud, tapi la kamalus sholat, tidak sempurna. Berarti tidak batal, tapi tidak sempurna. Siapa yang mengatakan demikian adalah mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi ini kan tersebar di wilayah seperti Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, itu hampir sebagian besar mazhabnya adalah mazhab dominan. Yang dominan adalah mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, dia mengatakan Al-Fatihah itu bukan rukun, bukan sesuatu yang wajib, sesuatu yang fardu. Sesuatu yang harus dibaca, yang fardu dan harus dibaca itu adalah membaca Quran secara umum. Jadi ulama Hanafi itu membedakan antara fardu dan wajib yang tidak dibedakan oleh Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali. Tapi mazhab Hanafi atau Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, mengatakan fardu dan wajib itu beda. Fardu itu dalilnya harus Quran dan mutawatir. Mutawatir itu maksudnya hadis itu tidak mungkin hadisnya bohong. Disepakati itu. Kalau kita belajar ilmu hadis ya ada tuh pembagian hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, kata mazhab Hanafi atau Abu Hanifah mengatakan membaca Quran itu fardu. Maka kalau kita sholat tidak membaca Quran batal. Tetapi membaca Fatihah itu wajib aja. Kenapa? Karena dalilnya bukan Quran, dalilnya itu adalah hadis. Hadisnya mana? Ya hadisnya ini nih yang di sebelah ini, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maka kemudian kata Imam Abu Hanifah, yang fardu itu membaca Quran. Kalau sudah baca Quran sudah selesai. Tetapi di antara ayat-ayat Quran yang paling utama yang perlu dibaca adalah Al-Fatihah, kata mazhab Hanafi. Kenapa? Karena hadis ini mengkhususkan yang umum, faqra'u ma tayassara minal Quran. Ini ayat Quran ini dijadikan dalil oleh mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa yang fardu itu membaca Quran. Fatihah itu wajib saja. Kenapa Fatihah wajib? Karena dalilnya bukan mutawatir hadisnya. Dan juga bukan Quran. Nah, lalu pertanyaan muncul, apakah bismillah bagian dari surah Al-Fatihah dan kenapa berbeda pendapat? Ternyata perbedaannya itu adalah dalam memahami hadis, karena ternyata yang berbicara tentang kasus apakah Fatihah bagian dari Bismillah itu hadisnya macam-macam, hadisnya banyak. Yang kalau dibuat pemetaan itu ternyata ada 2 kesimpulan pendapat. Yang pertama adalah Al-Fatihah Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, itu yang satu. Oleh karena itu wajib membacanya baik dalam setiap rakaat. Nah, ini mazhab Syafi'i, mazhab yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Bismillah bukan ayat Al-Fatihah dan tidak wajib membacanya. Mazhabnya Maliki. Maka ada orang yang tidak membaca Bismillah pada saat ketika dia membaca Fatihah. Kenapa? Kata mazhab Maliki tidak wajib. Ada yang mengatakan dia juga bagian, tetapi tidak perlu dibaca secara keras. Bacanya pelan aja. Itu adalah mazhab Hambali. Seperti di Saudi itu biasanya para imam di Masjidil Haram, mereka itu pada saat membaca Al-Fatihah biasanya ada baca Bismillah secara lirih, dibaca secara lirih. Maksudnya tidak keras. Nah, itu perbedaan pendapat yang ada di dalam masyarakat kita. Kenapa mereka berbeda? Karena berbeda dalam memahami hadis. Mana hadisnya? Ini ada 2 hadis yang berbeda ini. Ini cuma sampel saja. Di antara banyak hadis yang berbeda, saya ambil sampelnya saja, ada 2. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatih." Dari Abu Hurairah, Rasul berkata,
apabila kalian membaca Al-Fatihah, maka baca Bismillahirrahmanirrahim, karena dia adalah salah satu ayatnya. Nah, ini dipakai oleh mazhab Syafi'i. Yang tidak mengatakan bagian dari surah Al-Fatihah, hadisnya ada lagi. Sholaitu khalfan Nabi, aku sholat di belakang Nabi. Nah, saya tidak kutip siapa yang bicara di sini. Saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar. Fakanu la yadhkuruna Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin, pada bacaan awalnya, wala fi akhirnya, begitu pun pada akhirnya. Maka hadis ini dijadikan dasar oleh Maliki, Hambali juga, bahwa ini bukan bagian dari ayat di dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini beberapa realitas yang bisa kita hadapi, dan mereka itu punya dasarnya, bukan sesuatu yang muncul sendiri, tetapi ada dasarnya. Nah, sikap kita dalam menyikapi perbedaan itu adalah hargai perbedaan itu, toleran, tidak boleh saling menyalahkan, masing-masing punya argumen, masing-masing, dan dasarnya adalah kuat, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas, saya tidak bisa ungkap secara panjang lebar ya, terkait dengan beberapa poin yang hari ini saya presentasikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memboost spiritualitas kita, bisa meningkatkan, men-trigger kita punya etos kerja, dan menjadi lebih baik lagi dalam pekerjaan kita dan kehidupan kita. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron kepada Pak Ustadz Rusli. Luar biasa materinya Pak Ustadz di pagi hari ini. Dan saya sempat mengutip beberapa poin yang disampaikan Pak Ustadz Rusli tadi tentang bagaimana caranya berkarakter, berkeseimbangan ya Pak Ustadz di materi tadi. Yang pertama, menyeimbangkan antara akal, fisik, dan spiritual. Nah, insya Allah buat teman-teman yang kerja di Telkom, Pak Ustadz, itu sudah ada culture-nya yang menyeimbangkan melalui value solid, speed, smart, Pak Ustadz. Terus untuk yang kedua, memang memberikan hak secara seimbang kepada tubuh dan pekerjaan. Nah, mungkin ini yang teman-teman masih banyak yang belum melakukan, Pak Ustadz. Mungkin karena saking cintanya kepada Telkom, bekerja sampai malam maupun weekend masuk, libur tetap masuk, sehingga mungkin hak-haknya belum ditunaikan secara seimbang antara tubuh dan pekerjaan. Nah, di reminder nih sama Pak Ustadz, teman-teman, ayo mulai sekarang mencoba diseimbangkan antara hak pekerjaan dan hak tubuh kita. Oke, dan materi tadi juga lumayan mengcover semua tema kita pada pagi hari ini. Dan saya tahu mungkin banyak teman-teman yang penasaran, ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Oke, kita insya Allah ada sesi selama 15 menit untuk tanya jawab. Mangga teman-teman yang mau bertanya kepada Pak Ustadz terkait materi tadi, dipersilakan langsung diketik di kolom chatnya, Pak Ustadz. Kita membuka 2 pertanyaan dulu buat teman-teman, karena satu pertanyaan sudah ada yang dititipkan ke saya, Pak Ustadz. Oke, selamat pagi Mas Andre, izin ditanyakan. Di saat kita mencoba menyeimbangkan antara pekerjaan dan materi fikih kita, namun kita terjebak dalam rutinitas yang agak membosankan. Bagaimana caranya membuatnya lebih berwarna dan bersemangat lagi? Nah, itu pertanyaan dari salah orang teman kita, Pak Ustadz. Monggo bisa langsung ditanggapi. Yang pertama mungkin kita perlu menentukan ya skala prioritas kita, itu yang saya katakan tadi. Skala prioritas itu penting. Jadi apa yang memang mendesak untuk dilakukan. Maka standarnya itu adalah target pencapaian. Kalau dalam konteks pekerjaan ya, targetnya apa? Maka dibuatlah skala prioritas. Kan kerjakan itu. Dan itu bagian dari tanggung jawab kita. Yang kedua, coba ubah mindset kita. Bekerja itu bukan untuk kepentingan yang lain, kecuali untuk mencari keridhaan Allah. Maka kita tidak akan pernah kecewa. Karena apa yang kita lakukan pasti ada nilainya. Dan itu menjadi investasi akhirat kita. Nah, karena kenapa banyak orang mengeluh, banyak orang berkeluh kesah, banyak orang kemudian merasa kecewa, karena orientasi pekerjaan itu diarahkan bukan sesuatu selain Allah. Maka spiritualitas itu penting di sini. Bagaimana kita mencoba mengubah mindset kita, bekerja itu karena Allah.
pasti sesuatu yang kita inginkan pasti akan tercapai semua. Misalnya saya bekerja, pasti saya akan dapat gaji sesuai dengan yang saya harapkan. Tapi ketika kita arahkan pekerjaan itu, saya bekerja, saya tidak penting apakah saya mau dipuji orang atau tidak, yang penting saya sudah kerjakan sesuai dengan apa yang sudah diberikan amanah kepada saya. Ini bagian dari tanggung jawab. Saya tidak boleh meninggalkan tanggung jawab itu. Ini tanggung jawab. Nah, itu sudah menjadi bagian yang melekat di dalam diri kita, maka kerjakan. Orang mau puji atau tidak penting. Apakah nanti ada promosi atau tidak, saya tidak pikirkan. Kenapa? Karena bukan itu yang saya pikirkan. Nah, sehingga kalau seandainya dia bekerja, tujuannya adalah supaya dapat pujian atau dapat promosi, lalu dia tidak dipuji dan tidak dapat promosi, maka dia kecewa. Nah, itu akan mempengaruhi etos kerja dan mempengaruhi produktivitas. Sehingga kehidupannya menjadi rutin yang tidak bermakna. Karena pikirannya seperti itu. Tapi kita ubah, saya bekerja karena Allah. Apa yang saya lakukan pasti akan dapat nilai tambah di sisi Allah. Pahala terus. Nah, jadi bagian dari investasi. Dan itu memang tujuan kita diciptakan Allah itu. Dan Allah sudah bilang dari awal dalam Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Aku ciptakan manusia dan jin itu tidak lain dan tidak bukan agar menjadikan semua aktivitasnya itu bagian dari ibadah. Maksudnya apa? Ketaatan. Anda bekerja, kalau Anda didasari oleh ketaatan kepada Allah, maka itu ada pahalanya. Tentu dapat juga uangnya kan, uang gaji. Tapi pahalanya Anda dapat. Bahkan Nabi pernah mengatakan, orang yang bekerja dengan tangannya memberikan makan kepada anak istrinya, maka malam hari dalam keadaan lelah dia tidur, dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi pernah mengatakan. Dan Nabi juga pernah mengatakan Allah sangat cinta kepada orang yang bekerja dengan tangannya untuk mencari penghidupannya. Artinya apa? Pekerjaan itu sendiri adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, tetapi bekerja, usahakan orientasi kerja kita itu adalah bagaimana mencari keridhaan Allah. Kalau uang udah pasti kita dapat dengan pekerjaan itu, tapi orientasi supaya mempunyai makna, ada meaning in our life ya, ada makna dalam kehidupan kita, maka diarahkan ke sana. Insya Allah itu menjadi berwarna. Tidak lagi, saya yakin orang-orang yang terlibat di dalam spiritualitas ini, itu hidupnya bermakna. Kenapa? Ada yang dia cari dalam hidup ini. Karena hidup ini kan pencarian terhadap kebermaknaan hidup. Oke, saya pikir itu Mas Andrew ya. Subhanallah sekali Pak Ustadz. Ini termasuk menampar banyak teman-teman ini. Jadi memang dalam bekerja ini harus mindsetnya Pak Ustadz ya, bekerja untuk ibadah, bukan untuk hal yang lain. Luar biasa teman-teman. Insya Allah menjawab pertanyaan dari penanya kita tadi. Mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya kembali. Mas Jabar, Mas Zulkifli, Mbak Arianti. Monggo Mas Jabar. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, saya mungkin hanya menyikapi masalah kita bekerja kalau mengharapkan ridho Allah. Artinya begini Ustadz, dari saya, gimana kita mengharapkan ridho Allah, sementara di sisi lain, apa berdosa juga kita mengabaikan keluarga, atau mungkin di waktu-waktu yang di luar dari pekerjaan. Walaupun mungkin istri atau anak tidak ini, tapi artinya kan keluh kesahnya mereka. Kita misalnya hari libur, hari apa atau kita mengejar keridhaan Allah. Tapi dari sisi keluarga merasa mengeluh juga, Ustadz. Itu bagaimana menyeimbangkan masalah itu? Ya. Dan kalau masalah istri juga ini kan masalah dunia juga Pak, kehidupan ini. Dan kita suami yang bertanggung jawab untuk menghidupkan. Kalau misalkan pendapatan kita misalkan rata-rata UMK, berarti otomatis kita harus memerlukan lagi biaya tambahan untuk itu. Nah, kalau tinggal kita berserah kepada Allah dan kita mengabaikan keluarga juga, itu bagaimana Ustadz? Mungkin itu Ustadz yang pertanyaan saya. Langsung dijawab Mas Andrew atau dikumpulkan dulu pertanyaan atau gimana? Oh iya, sama satu penanya lagi Pak Ustadz.
Pak Ustadz, saya menemukan postingan di Andre. sosial media. Mas Ya, Andre ada- sebentar Pak, ada yang mengechat. Saya menemukan postingan di sosial media tentang bekerja, bahwa gaji istri adalah milik istri, tetapi gaji suami adalah milik suami dan istri. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Nah, itu pertanyaan kedua yang dicatkan ke saya, Pak Ustadz. Bintro, tunggu dulu, bentar. Iya Pak Adi, disimpan dulu pertanyaan Pak. Kita jawab dulu yang sudah masuk pertanyaannya ya Pak. Ya, saya akan jawab di yang terakhir dulu nanti Pak Jabar ya. Yang pertama, perempuan itu memang tidak punya kewajiban mencari nafkah dan keluarga. Itu perlu dipahami dalam Islam. Kenapa? Karena Islam itu memberikan penghormatan terhadap perempuan. Maka kewajiban mencari nafkah itu bukan di pihak istri, tapi pihak suami. Bahkan kewajiban menyusui itu sebenarnya di pihak suami, bukan di istri. Nah, bayangkan Islam itu memberikan penghargaan terhadap perempuan. Nah, karena suami tidak bisa menyusui, maka suami meminta istrinya menyusui anaknya. Maka perlu dibayar. Perlu dibayar, diberikan upah. Nah, cuma orang-orang Islam, perempuan itu tidak pernah berpikiran itu. Mereka menyusui memang karena itu adalah anaknya. Padahal itu kewajiban suami. Nah, termasuk mencari nafkah. Nah, kalau suami memberikan izin kepada istri mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga, maka silakan. Dan uangnya itu adalah uang istri, bukan uang suami. Tapi uang suami bukan uang istri, karena bagian dari uang nafkah. Makanya tidak dibenarkan seorang suami minta uang istrinya. Saya sendiri, istri saya bekerja, tidak pernah saya tanya itu berapa gajinya. Dan saya tidak tahu berapa gajinya, itu urusan dia kan. Tapi kalau dia membantu ekonomi keluarga, mungkin ada hal-hal yang perlu dibantu karena tidak semuanya mungkin bisa dihandle suami, itu silakan saja, tapi bukan merupakan kewajiban. Jadi betul pernyataan yang mengatakan bahwa uang istri ya uang istri, maka yang berlaku dalam masyarakat kita itu uangmu adalah uangku, uangku bukan uangmu, itu memang benar dalam Islam. Karena istri itu punya hak properti sendiri, tapi hak suami bisa menjadi bagian dari istri karena bagian dari nafkah. Yang kedua, untuk Pak Jabar, hidup ini kan semuanya adalah negosiasi. Hidup ini tidak otoriter. Nah, pada saat ketika kita melaksanakan rumah tangga, maka kita sudah tidak lagi hidup sendiri, tapi melibatkan istri kita dan anak-anak kita. Nabi mengatakan, anak-anakmu, istrimu itu punya hak yang harus kau penuhi. Makanya pernah ditegur Abdullah ibnu Amr yang hidupnya diisi dengan ibadah semua. Malam dia sholat, tidak tidur-tidur. Bahkan istrinya tidak disentuh. Kemudian paginya, hari-harinya diisi dengan puasa. Sehingga tidak memberikan perhatian yang full terhadap keluarganya. Nabi tegur, hidup ini harus seimbang. Spiritualitas dan persoalan rumah tangga. Tetapi, kalau memang istri mengizinkan kita untuk mencari tambahan, itu kan persoalan pengertian saja. Tapi kalau seandainya istri tidak menghendaki, maka ada hak istri yang harus dipenuhi. Nah, itu yang perlu dipahami. Yang kedua, kalau memang kondisi ekonomi kita memang tidak begitu mapan dengan pekerjaan biasa kita, perlu ada uang-uang tambahan, kita tinggal memberi tahu kepada istri bahwa pekerjaan tambahan ini tujuannya bukan untuk sesuatu yang lain, kecuali untuk menambah ekonomi keluarga. Kan ini kan soal komunikasi saja. Kenapa? Ya bisa diperkuatlah dengan ajaran-ajaran Islam yang mengatakan bahwa orang yang mencari rezeki untuk menghidupi keluarganya, anak istrinya, maka pada malam hari dalam keadaan lelah dia istirahat, itu diampuni oleh Allah semua dosa-dosa. Jadi dikomunikasikan. Dan itu bagian dari ibadah, mengkomunikasikan, memperlakukan istri dengan baik, dengan memberikan perhatian, mendengarkan apa yang menjadi keinginannya, itu bagian dari ibadah. Jadi kita setting saja, semuanya bagian dari ibadah. Nah, kalau istri sudah mengatakan, tidak boleh mencari uang, tidak boleh mencari uang, tapi berikan perhatian yang serius kepada saya, ikuti apa yang menjadi kemauan istri. Kenapa? Karena istri itu punya hak yang harus diberikan oleh kita, dan itu bagian dari ibadah. Saya pikir itu Pak Jabar ya, tinggal good communication saja. Yang penting komunikasi yang baik dengan istri. Ini mungkin persoalan Pak Jabar ini. Saya pikir curhat ini. Oke, Mas Tinggal Jabar. membangun komunikasi yang baik saja. Iya. Mas Jabar dan beberapa suami yang lain mungkin Pak Ustadz. Iya, komunikasi kuncinya.
Malam Jumat, Komunikasi. malam Jumat, malam Minggu, malam Minggu. Tetap Oh, harus iya, ditunaikan haknya. Mas Andre. Oke, Pak Ustadz dan teman-teman lain, masih ada 20 pertanyaan yang masuk nih, tapi karena kita terbatas waktu dan masih ada sesi kuis setelah ini, mungkin kita cukupkan dulu sesi materinya. Ya Pak Ustadz, mungkin sebelum ditutup dengan doa, kita kasih kuis berhadiah saldo link aja dulu ya ke teman-teman yang sudah hadir pada sesi hari ini. Silahkan Mbak Arianti dipimpin kuisnya, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, kita bakal main games kecil-kecil aja. Ini nanti mainnya di Kahoot ya. Saya share screen dulu untuk kode gamesnya ya. Pak Ustadz dan moderator boleh ikut ini, Arisu. Boleh, boleh. Soalnya nggak ada yang tahu, cuma saya yang tahu. Boleh join di kahoot.it atau yang punya aplikasinya bisa langsung masuk di aplikasi Kahoot. Game pinnya 3864194. Ini saya tunggu sampai di jam 8.53 ya buat login. Nanti kita bakal lock room-nya supaya nggak ada yang masuk pas di pertengahan games. Ayo, sekarang udah ada Zulkifli, QQ, 08. Oh gitu, Kiki nih pasti. Yowan, Iqbal. Ya ada Zakir, udah bergabung, ada Kina. Ada Tarmis, ada Fiat, Andrew Genteng. Yo. Yang lain. Mas Aksan, ayo ikut main Mas Aksan. Pak Hadi. Ibu Nurjana belum masuk nih, Ibu Nurjana ini. Ayo 1 menit lagi. Saya waktu ruangannya. Fikri Plaza, teman-temannya udah join. Fikri, Pak Kiki, Pak Kina. Ya udah 8.53 ya, saya lock ya. Ayo cepet yang lain yang belum. Udah ya, saya lock ya. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Yang memimpin pertama Aksan Cecaen, kita lanjut ya.
Nah, jawabannya syariah. Kita lanjut ya. Masih dipimpin oleh Aksan CCAN. Wah, jebakan ini. Jebakan Batman. Nah, Aksan CCAN masih memimpin, Kak Fikri naik. Nah, jawabannya salah ya, teman-teman. Scoreboardnya masih Aksan. Jadi hitung ya, masih ada yang salah. Gue ya teman-teman jumlah alfabet Latin. Wah, hamba Allah biga siapa nih? Siapa nih? Istirahat ya, arti tarawih istirahat teman-teman. Hamba Allah nih guys, masih bertahan di posisi pertama. Wah, semuanya benar. Fikri memimpin di ranking pertama. Jim. Jadi lagi pro satunya teman-teman. Namanya Hoya. Masih dipimpin sama Fikri. Jawabannya Yahudi ya, teman-teman. Hamba Allah guys kembali naik. Pertanyaan terakhir nih.
Kita lihat siapa di podium untuk juara 3-nya. Ada Nanda, congrats Nanda. Ada Kak Fikri, congrats Kak Fikri. Juara satunya hamba Allah Biges. Ini hamba Allah Biges siapa ya? Gugu, namanya nggak sesuai. Bocor soal. Namanya siapa nggak ya sesuai. hamba Allah Biges? Ini kalau nggak ada yang aku. Saya. Kamu kan CCAN, CC bukan Biges. Kasih juga dong. Kenapa nggak sesuai? Saya nanti saya kirim Ke aja tempat ya. kasih juga dong. Oke, thank you Mbak Arianti dan teman-teman buat kuisnya super sekali ya. Thank you kan. Hadiah berupa voucher umroh ke Tanah Suci bisa langsung diklaim ke Mbak Arianti. Iya, Mbak Arianti. Oke, teman-teman karena terbatasnya waktu, maka setelah kuis ini akan kita tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz Usli langsung. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini bernilai manfaat bagi kita hari ini dan ke depannya. Amin. Dan semoga kita diberikan kesempatan dan nikmat berkumpul lagi di forum-forum S Booster minggu-minggu selanjutnya. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan kita tutup dengan doa bersama. Mangga Pak Ustadz Usli dipimpin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir. Sampai ketemu lagi di S Booster selanjutnya ya. Bye-bye. Terima kasih Mas Andro semuanya. Ya, makasih sama-sama Pak Izin Ustadz. live ya, izin live. Terima kasih Mas Waris semuanya yang ada di Zoom ini. Mas Andre. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam Pak Hadi. Pertanyaannya yang belum tersampaikan nanti di Japri aja ya. Oh ya, boleh Pak Hadi. Nanti kita satukan. Oke. Makasih banyak. Izin live.